Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Morni Srina Putri dengan NPM 227110110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Application of Modified Green Alga Nanochloropsis sp as adsorbent in the simultaneous adsorption of methylene blue and Cu2 cations in solution. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pewarna organik dan logam berat merupakan sumber pencemar yang sering terdapat di lingkungan, terutama perairan. Logam berat seperti Cu yang masuk ke lingkungan dapat berasal dari pabrik, pelapisan listrik, pertambangan, industri, dan limbah kota. Sedangkan pewarna organik seperti methylene blue atau Me banyak diaplikasikan sebagai agen pewarna dalam berbagai industri seperti industri farmasi, kulit, kertas, dan tekstil. Saat ini telah dikembangkan beberapa metode untuk mengurangi pencemaran akibat limbah cair, salah satunya yaitu metode adsorpsi. Karena metode ini caranya mudah, biaya yang dikeluarkan tidak mahal atau murah dan aman bagi lingkungan. Proses adsorpsi biasanya menggunakan adsorben yang berasal dari bahan alam sintesis atau hasil modifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan adsorben dari alga hijau Nanochloropsis sp yang dimodifikasi dengan silika atau ASN dan dilanjutkan dengan pelapisan partikel magnetit atau ASN MPS dalam menyerap secara simultan campuran kation methylene blue atau Me dan Cu2 dalam larutan. Jadi ASN itu adalah alga hijau Nanochloropsis sp yang dilapisi oleh silika, sedangkan ASN MPS adalah alga hijau Nanochloropsis sp yang telah dilapisi oleh partikel magnetit. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi ini yang pertama ada bahan-bahan. Bahannya itu ada alga Nanochloropsis sp yang berasal dari Balai Besar Budidaya Laut Lampung, Republik Indonesia. Kemudian ada tetraetil ortosilikat atau TeOS. Kemudian ada FeSO4 4H2O, FeCl36H2O, HCl, NaOH, etanol, Me atau methylene blue, CuSO4 5H2O, Na2EDTA, partikel magnetit yang disintesis menurut prosedur yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu dilakukan oleh Buhani et al. Kemudian ada stok zat warna Me atau methylene blue dan larutan CuSO4 5H2O. Masing-masing dibuat dengan konsentrasi 1000 mm yang digunakan sebagai larutan standar dan adsorbat dan aquades. Selanjutnya perlakuan yang dilakukan, yang pertama ada persiapan adsorben dari bahan, karakterisasi adsorben ASN dan ASN MPS, yang ketiga ada percobaan adsorpsi, yang keempat ada disorpsi berurutan, yang terakhir ada kegunaan kembali adsorben. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil gambar FTIR spektra. Jadi, kontribusi alga Nanochloropsis sp terhadap ASN dan ASN-PS ditandai dengan munculnya pita serapan pada daerah bilangan gelombang 2931,83 cm pangkat min 1 yang berasal dari CH, pergangan penyerapan getaran dari CH2 alifatik. Selain itu, pita serapan juga terlihat pada bilangan gelombang 3448,7 sampai 3442,7 cm pangkat min 1 yang berasal dari gugus hidroksil atau OH dan 1658,8 sampai 1651,1 cm min 1 yang berasal dari gugus karbonil. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi hibridisasi antara Nanochloropsis sp dan silika matrix. Kemudian yang kedua ada hasil dari SEM-EDX. Berikut adalah gambar dari hasil SEM-EDX yang menunjukkan aglomerasi yang berasal dari matriks silika amorf dan Nanochloropsis sp. Hal ini didukung oleh data konstituen unsur dari hasil analisis EDX pada ASN yang ditunjukkan pada gambar 2C yang terdiri dari senyawa Si, O, Ce, dan N. Kemudian adsorben ASN MPS yang ditujukan pada gambar 2B menunjukkan bahwa morfologi yang lebih kontras dan adanya butiran dengan ukuran yang lebih kecil dan berbentuk aglomerat. Hal ini didukung oleh data unsur penyusun yang diperoleh dari EDX spektrum pada gambar D yang menunjukkan keberadaan unsur Fe partikel magnetit. Selain unsur-unsur lainnya seperti Si, O, Ce,
C dan N seperti yang ditemukan pada ASN. Selanjutnya yang ketiga ada gambar dari XRD pattern menunjukkan kehadiran partikel magnetit atau Fe3O4 dalam ASN MPS dapat dilihat dari hasil analisis dengan XRD di samping. Pola difraksi XRD di ASN MPS memiliki dua theta yang lebar dan lebih rendah intensitasnya dibandingkan dengan Fe3O4 karena adanya matriks silika amorf dan nanochloropsis sp. Kemudian yang keempat adanya hasil dari gambar particle size distribution. Dapat diamati bahwa adanya penurunan volume atau persen untuk diameter untuk ukuran partikel besar dari 12,9% di ASN hingga 11,7% di ASN MPS dan peningkatan volume atau persen di ASN MPS kecil ukuran partikel dari 3,5% di ASN menjadi 4,7% di ASN MPS. Data ini sesuai dengan hasil observasi di morfologi permukaan adsorben dengan SEM. Selanjutnya yang kelima ada hasil gambar determination of the point of zero charge of the ASN and ASN MPS. Nah, di sini adanya pH 7, interaksi antara adsorben dan adsorbat dapat terjadi secara optimal karena pada pH ini muatan permukaan adsorben cenderung menjadi netral dan akan menjadi negatif sementara Me dan larutan kation Cu2 bermuatan positif. pH lebih besar dari 7, adsorpsi akan cenderung menurun karena adsorbat seperti larutan Me dan kation Cu2 akan mengalami hidrolisis sehingga menghasilkan spesies yang bermuatan negatif. Selanjutnya yang keenam ada gambar hasil dari the relationship between interaction time and the amount of Me dan Cu2 cations adsorbed on ASN dan ASN MPS. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa jumlah kation Me dan Cu2 yang teradsorpsi pada ASN MPS cenderung lebih besar dibandingkan ASN dan kation Cu2 lebih diserap daripada pewarna Me baik di ASN MPS maupun di ASN. Di sini dapat dilihat bahwa pada gambar 6 menunjukkan bahwa jumlah kation Me dan Cu itu teradsorpsi pada ASN MPS itu lebih besar dibandingkan ASN karena di gambar ini juga ditunjukkan bahwa kation Cu itu lebih diserap daripada pewarna Me baik di ASN maupun ASN MPS. Hal ini terjadi karena Cu itu memiliki muatan positif sedangkan Me itu memiliki muatan negatif. Nah, ASN dan ASN MPS itu memiliki muatan yang negatif sehingga ketika berinteraksi dengan Cu akan terjadi gaya interaksi tarik-menarik yang menyebabkan Cu itu lebih baik teradsorbnya dibandingkan Me, sedangkan pada Me itu memiliki muatan negatif dan ASN dan ASN MPS juga memiliki muatan negatif sehingga terjadi interaksi tolak-menolak. Makanya di sini yang lebih baik itu Cu. Selanjutnya ada gambar intraparticle diffusion atau IPD model predicted kinetics of Me and Cu2 cation sorption by ASN and ASN MPS. Nah, hasil disorpsi berurutan zat warna Me dan Cu2 yang terkandung dalam ASN MPS dengan menggunakan L2NaCl 0,1 molar dan dilanjutkan dengan deadsorpsi spektrofotometer dengan Na2EDTA 0,1 molar. Gambar ini menunjukkan bahwa persentase zat warna Me dan kation Cu2 yang dielusi menggunakan Na2EDTA 0,1 molar HCl lebih besar dibandingkan elusi menggunakan air dan 0,1 molar larutan Na2EDTA. Hal ini menunjukkan bahwa Me dan ion Cu2 yang teradsorpsi pada ASN MPS cenderung didominasi oleh interaksi elektrostatik. Me adalah kation organik dan kation Cu2 bermuatan positif sehingga dapat berinteraksi dengan ASN MPS yang bermuatan negatif. ASN MPS cenderung bermuatan negatif karena memiliki gugus fungsi yang terdiri dari hidroksil karbonil dan amina dari nanochloropsis sp, sedangkan siloksan dan gugus silanol berasal dari matriks silika. Selanjutnya ada gambar contribution of the adsorption mechanism of Me and Cu2 cations
to ASN MPS material. Nah, gambar ini tuh menunjukkan bahwa jumlah adsorbat yang diadsorpsi meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi awal adsorbat yang digunakan. Bahkan pada penggunaan konsentrasi awal yang tinggi, jumlah adsorbat yang diadsorpsi mencapai maksimum. Artinya, peningkatan konsentrasi akan meningkatkan jumlah adsorbat yang diadsorpsi. Kapasitas adsorpsi yang meningkat karena adanya peningkatan konsentrasi awal zat warna Me dan kation Cu2 sebagai pendorong peningkatan kapasitas adsorpsi, karena pada kondisi ini terdapat lebih banyak adsorbat yang menempati situs aktif pada permukaan adsorben. Selanjutnya ada gambar the relationship between initial concentration and the amount of Me and Cu2 cations adsorbed simultaneously on ASN and ASN MPS. Nah, gambar ini itu menunjukkan bahwa nilai Kie kation Cu2 lebih besar dibandingkan dengan nilai Kie Me baik pada ASN maupun ASN MPS pada konsentrasi awal yang sama. Selain itu, terlihat pula bahwa nilai Kie adsorben ASN MPS itu lebih relatif tinggi untuk kation Me dan Cu2 dibandingkan dengan adsorben ASN, serta menunjukkan bahwa persentase zat warna Me dan kation Cu2 yang dielusi menggunakan Na2-EDTA 0,1 molar HCl lebih besar daripada elusi menggunakan air dan 0,1 molar larutan Na2-EDTA. Selanjutnya yang terakhir ada hasil gambar the linear regression of Me and Cu2 cations on ASN and ASN MPS by comparing the equilibrium adsorption data with the A. Langmuir and B. Freundlich adsorption models. Nah, di gambar ini itu menunjukkan bahwa nilai R2 menunjukkan pola isotherm adsorpsi Me itu lebih cenderung mengikuti isotherm adsorpsi Freundlich. Adsorpsi zat warna Me pada ASN dan ASN MPS itu terjadi pada permukaan multiform adsorben multilapis melalui interaksi fisik, sedangkan adsorpsi kation Cu2 cenderung mengikuti isotherm adsorpsi Langmuir yang menunjukkan bahwa interaksi kation Cu2 dengan adsorben merupakan interaksi kimia. Dari hasil analisis data menggunakan model isotherm adsorpsi Langmuir berupa monokomponen dan bikomponen pada adsorpsi simultan Me dan kation Cu2 dalam ASN MPS. Terakhir ada kesimpulan. Produksi adsorben dari alga Nanochloropsis sp, biomasa yang dimodifikasi dengan matriks silika dan lapisan magnetit partikel telah berhasil dilakukan. Aplikasi adsorben ASN MPS pada adsorpsi simultan atmosfer kation Me dan Cu2 dengan metode batch menunjukkan bahwa kation Cu2 lebih banyak teradsorpsi lebih baik daripada Me pada adsorpsi secara simultan didominasi oleh interaksi elektrostatik. Nah, hal ini terjadi karena ASN MPS dan ASN itu memiliki muatan negatif, sedangkan kation Cu2 memiliki muatan positif, sehingga ada terjadi gaya interaksi tarik-menarik, sedangkan Me itu memiliki muatan negatif, sehingga ketika berinteraksi dengan ASN maupun ASN MPS akan tolak-menolak. Nah, kenapa ASN MPS itu lebih baik dibanding ASN? Karena ASN MPS itu adalah alga Nanochloropsis sp yang telah dilapisi oleh silika, kemudian dilapisi lagi dengan partikel magnetit, sehingga partikel magnetit ini memberikan efek yang lebih kuat daya absorbnya dibandingkan ASN. Selanjutnya, adsorben ASN MPS ini efektif dalam menyerap kation Me dan Cu2 dalam lingkungan dan dapat digunakan hingga 3 kali lipat adsorpsi tanpa pengurangan yang signifikan kapasitas adsorpsi. Dengan demikian, adsorben ini dapat diaplikasikan untuk penyerapan campuran kation pewarna organik dan logam berat yang bersifat kationik dalam larutan yang berasal dari limbah industri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar pustaka yang saya lampirkan.